Pemirsa, imajinasi tentang kekuasaan ternyata menggelayuti di benak sebagian masyarakat. Sebagian di antara mereka bahkan mencoba mewujudkannya dalam bentuk kerajaan, keraton, atau empire. Meski terkesan konyol, namun ada gejala psikososial yang dalam di balik fenomena ini. Untuk mengulasnya sudah bersama dengan kami ada budayawan Radar Pancadhana. Pak Radar, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Radar, sebagai budayawan, apa tanggapan Anda melihat ada Keraton Agung Sejagat dan kemudian ada Sunda Empire, Earth Empire di Bandung, Jawa Barat? Bagaimana, Pak? Sebenarnya banyak yang begini ya. Banyak yang begini, banyak tidak sekali. hanya dua? Iya, lebih dari 2 dekade lalu itu sudah muncul walaupun tidak terberitakan. Malah beberapa diantaranya mengundang saya. Ya kayak gitu, kayak keraton-keraton begitu. Ini sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa kebudayaan kita itu benar-benar dalam keadaan yang sangat degradatif ya, sangat merosot. Sampai pada tingkat nadir. Makanya kalau ada pemimpin yang merespon, satu bilang, oh ini gimmick pariwisata. Ada yang bilang ini hiburan. Itu keliru benar. Ini bukan hiburan, ini bukan pariwisata, tapi ini ketitik nadiran kebudayaan kita. Kenapa kemudian bisa dibilang kemerosotan? Titik nadir itu kenapa? Saya jelaskan begini. Jadi ya, Mas, kalau kita mau mengakui dengan jujur itu masyarakat kita ini hampir secara keseluruhan itu terserang penyakit yang disebut anak muda sekarang itu halu. Halu? Ya, artinya dia mengalami ilusi ketika kemampuan nalarnya itu tidak berkembang atau bahkan rendah sekali. Itu akibat dari satu yang pertama, ada obsesi, ada janji-janji yang luar biasa besar kepada masyarakat, tapi mereka tidak mungkin sebenarnya mencapai janji itu. Janji itu diberikan oleh demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi itu menjanjikan seseorang itu bisa menjabat apa saja dan yang lain-lain sampai ke presiden, sehingga dia tidak mengenali dirinya sendiri. Saya barusan ikut jadi panpel calon wakil bupati itu, ada office boy, ada petugas SPBU mau jadi wakil bupati. Ada kapitalisme menawarkan seorang bisa kaya luar biasa. Padahal banyak sekali, mungkin 90% tidak bisa. Orang itu halu. Padahal sementara di bagian lain ada satu global culture yang menawarkan lifestyle yang menuntut seorang untuk berkembang kehidupannya pada sisi materialnya. Jadi dia dituntut gitu. Baik, Pak Radar, berarti orang-orang yang kemudian menciptakan aliran ini ataupun keraton, kerajaan ini, itu orang-orang yang halus semua. Itu muncul semua dari dalam diri atau seperti apa? Mengalami obsesi ketika mereka tidak mampu menalar kenyataan semua ini. Jadi ini karangan dari orang itu sendiri? Orang itu jelas, itu jelas. Jadi semua karangan itu kebanyakan ya, saya kira 80%. Itu bersumber pada halu tentang kekayaan bangsa Indonesia yang tersimpan entah di mana. Ada bentuknya dalam ton-ton emas, batang-batang emas, dalam bentuk dolar yang ribuan triliun dolar, apa dan yang lain-lain. Bahkan ada pemimpin sampai seperti itu juga, yang mengirimkan satu pasukan tentara untuk ngebom Gunung Padang itu, karena di dalamnya dianggap ada 30 ton emas, gitu-gitu loh. Oke, baik. Ini orang-orang yang halu ini, Pak Radar, ini apakah punya berasal dari latar belakang tertentu atau dari mana? Ini saya bilang, ini fenomena masyarakat secara keseluruhan. Ini orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak mampu mengejar obsesi-obsesi itu dan tidak mampu menalar kenyataan bahwa dia harus hidup secara realistis, tiba-tiba jadi obsesif. Terus kemudian dia melakukan tipuan-tipuan seperti itu sama dengan skema Ponzi, penipuan investasi, apa dan yang lain, itu sama. Obsesi, melakukan penipuan-penipuan untuk bisa mendapatkan satu berkah yang luar biasa. Tapi mereka nyadar tidak kalau mereka sedang melakukan penipuan? Gitu? Sebagian besar sadar. Sadar, mereka bukan psikopat. Jadi tujuan mereka memang untuk menipu? Memang untuk penipuan gitu. Dan obsesi, ada beberapa orang yang berobsesi saya ingin menjadi raja. Ada saya menjumpai sebuah kelompok di Bogor agak ke pedalaman tuh. Ada kerajaan masuk di dalam gunung itu. Saya diundang sama rajanya. Dan seluruh rakyat di rajanya itu dalam tanda kutip itu menganggap raja itu adalah Soeharto yang masih hidup. Dan punya saham di Pricewaterhouse, di Citibank, apa dan yang lain. Ini di Bogor? Dengan nilai yang miliaran dolar. Banyak gitu-gitu. Pertanyaan selanjutnya, kok banyak orang yang percaya sih, Pak Radar, ketika ada orang yang menipu, berulang kali berimajinasi seperti itu? Saya katakan sekali lagi, realitas masyarakat kita
yang tiba-tiba jadi fake itu, jadi ilusif itu. Ya. Karena kemampuan nalarnya rendah akibat pendidikan tidak mampu menciptakan literasi yang tinggi. Bukti dari penelitian internasional PBB itu mengatakan literasi Indonesia di berbagai bidang terendah di dunia. Kemampuan menalar kehidupan sehingga dia bisa menjadi realistis itu sangat rendah sehingga mengakibatkan mereka jatuh pada ilusi-ilusi, pada hal-hal yang fake. Dan ini terus terang diakibatkan juga oleh kerja para elit dan penguasa. Yang mereka juga menawarkan ilusi itu. Itu tidak hanya di dalam politik, di dalam sosial, ekonomi, agama, dan yang lain-lain. Ilusi itu, fake reality dan fake consciousness itu menyebar dari kalangan elit dan masyarakat menjadi korban. Ini sebenarnya adalah satu proses di mana kita sedang membunuh kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan kita itu pada titik nadir. Karena kalau budaya mati itu yang mati apa? Bangsanya, Mas. Kalau bangsa habis tuh mau ada negara juga percuma. Karena yang mempertahankan sekelompok orang itu adalah kebangsaannya, identitas kebudayaan. Ini peran untuk memberikan pengetahuan dan juga pendidikan ini lebih kepada mungkin memang faktor keluarga mungkin yang tidak mampu memberikan faktor kebudayaan kita atau dari pendidikan formal. Ada lembaga-lembaga tradisional minimal 3 ya, 1 adat dan istiadat diwakili oleh keluarga. Agama diwakili oleh ustadz-ustadznya, romo-romonya dan yang lain. Yang ketiga negara diwakili oleh pendidikan formal. Dan saya kira tiga-tiganya tidak menjalankan fungsi itu dengan baik. Kalah dengan kekuatan lingkungan, environment dalam pengertian zaman yang memberikan suatu bentuk pengajaran berbeda kepada rakyat kita lewat medium-medium yang jauh lebih canggih. Pak Radar, karena jumlahnya menurut Anda dan juga pengalaman Anda mengatakan bahwa ini lebih dari 2, bahkan banyak sekali, belasan. Lalu sebaiknya diapain Pak? Kerajaan-kerajaan yang mengaku seperti lebih baik pemerintah itu, baik daerah yang memiliki organisasi obsesif seperti itu atau pemerintah pusat menyadari bahwa ada persoalan yang kritikal dan krusial dalam kehidupan masyarakat kita, sosio budaya, bukan psikososial, tapi sosial budaya, dan mencari sebab dari itu semua, kemudian mendapatkan solusinya bagaimana. Tapi sayangnya pemerintah kita itu sama sekali tidak pernah mau menyentuh itu. Kalau hanya menangkap, masukkan ke dalam penjara karena masuk pidana itu sangat tidak menyelesaikan. Mereka itu cuma orang halu, Mas. Ya kan, belum sampai pada tingkat psikotik. Orang itu harus dikasihani karena dia korban dari keadaan. Ya kan, orang kecuali kalau nipu dengan skema keuangan ya kayak skema Ponzi dan yang lain itu emang itu kriminal. Ini tidak kriminal, walaupun tindakannya jadi kriminal ya gitu. Tapi sebenarnya pada intinya mereka itu korban dari realitas sosiokultural. Sekarang yang sudah menjadi pengikutnya nih, Pak Radar, ini untuk mengembalikan mereka itu mudah tidak sih? Untuk menyadarkan mereka begitu bahwa tidak mudah ya. Kita harus berikan semacam bimbingan, consulting berulang-ulang. Tetapi kan yang namanya rakyat mereka itu ada di mana-mana. Siapapun bisa kena, Mas. Karena setiap kerajaan itu punya umatnya masing-masing. Ada yang puluhan, ratusan dan ribuan. Itu akan terjadi terus selama kebudayaan kita itu seperti yang saya gambarkan tadi itu. Menciptakan fake reality dan fake consciousness. Ilusi yang muncul. Terakhir, pada langkah konkret yang perlu dilakukan jangka pendek paling tidak, itu seperti apa Pak? Kalau ya jangka pendek itu ya saudara pemerintah itu memberikan semacam penyuluhan. Walaupun itu saya kira sangat minim sekali dampaknya. Jadi harus ada perubahan sangat mendasar pada kultur politik, pada dunia pendidikan formal kita, pada agama. Semua sektor, dan menghargai adat istiadat. Adat istiadat kita sesungguhnya itu menghalangi yang gitu-gitu. Baik, Pak Radar, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak. Pemirsa, imajinasi tentang kekuasaan ternyata menggelayuti di benak sebagian masyarakat. Sebagian di antara mereka bahkan mencoba mewujudkannya dalam bentuk kerajaan, keraton, atau empire. Meski terkesan konyol, namun ada gejala psikososial yang dalam di balik fenomena ini. Untuk mengulasnya sudah bersama dengan kami ada budayawan Radar Pancadahana. Pak Radar, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Radar, sebagai budayawan, apa tanggapan Anda melihat ada Keraton Agung Sejagat dan kemudian ada Sunda Empire?
Earth Empire di Bandung, Jawa Barat. Bagaimana Pak? Sebenarnya banyak yang begini ya. Banyak yang